Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi 9 DPR RI dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan sendiri menargetkan adanya penyerapan tenaga kerja baru sebanyak 800.000 hingga 900.000 orang atau dirata-ratakan sebanyak 850.000 orang tenaga kerja baru hingga akhir tahun 2020 ini. Hal ini berhubungan dengan tindakan preventif pemerintah karena tercatat sudah ada sebanyak 1,7 juta orang atau tenaga kerja yang dirumahkan dan juga di PHK akibat pandemi COVID-19. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyebut bahwa nantinya ini 800 hingga 900 ribu tenaga kerja baru ini akan diselesaikan oleh pemerintah dengan langkah-langkah seperti pelatihan vokasi, lalu memberikan skilling, upskilling maupun reskilling serta memperluas kesempatan kerja melalui pelatihan kewirausahaan yang dilakukan atau digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dan ini di luar dari angka ataupun dari mereka peserta dalam program Kartu Prakerja. Dan juga ia menyatakan akan ada potensi penambahan tenaga kerja baru lagi yakni sebanyak 1 juta orang sehingga di total menjadi 1,85 juta orang hingga akhir tahun 2020, di mana 1 juta orang ini merupakan potensi dari mereka tenaga kerja yang sebelumnya dirumahkan dan akan kembali bekerja pasca memang kebijakan dari masing-masing daerah, terutama misalnya DKI Jakarta maupun Jawa Barat yang telah melonggarkan pembatasan sosial berskala besar. Lalu dalam hal ini ke depannya nanti Kementerian Ketenagakerjaan juga menargetkan adanya 5,6 juta tenaga kerja baru yang dibutuhkan dalam proyek-proyek strategis nasional yang disiapkan oleh pemerintah. Di antaranya mulai dari 223 proyek dengan nilai total 4.183 triliun rupiah ini mulai berasal dari proyek infrastruktur di 3 bidang dalam waktu 5 tahun. Lalu ada proyek untuk destinasi prioritas pariwisata selama 10 tahun ke depan dengan target 657.491 tenaga kerja. Lalu ada target dari proyek PSN di kawasan ekonomi khusus dengan menyerap 872.000 tenaga kerja dan hingga program PSN dalam tol laut di 74 lokasi. Dan menurut Menteri Ketenagakerjaan ini bahwa nantinya selain berasal dari program-program PSN ini, menurut BKPM sendiri untuk para investor yang nantinya akan merelokasi pabrik-pabrik mereka yang berasal dari China, ini merupakan perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat dan juga Jepang yang rencananya akan merelokasi perusahaannya di Indonesia, khususnya yang direncanakan akan berada di kawasan terpadu di Batang, Jawa Tengah ini, kawasan industri terpadu maksud kami, dan ini juga nantinya akan menambah lagi jumlah potensi lapangan kerja ke depannya. Memang menurut Ida ini merupakan langkah yang tidak mudah karena memang pandemi COVID-19 masih terus berlangsung dan memang diperkirakan atau diharapkan bagi dirinya bahwa untuk tahun 2021 untuk pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir sehingga memang target-target dari Kementerian Ketenagakerjaan bisa dilakukan secara maksimal. Dan menurutnya untuk mendorong semua target tersebut nantinya Kementerian Ketenagakerjaan juga menargetkan bahwa angka pengangguran hingga tahun 2024 akan ditekan atau di akhir tahun 2024 akan ditekan menjadi 4 hingga 6% dari saat ini persentase pengangguran di Indonesia saat ini. Berikut ini merupakan keterangan saat menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi 9 DPR RI, dan ini merupakan pembahasan atau keterangan yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Pastikan ada 1 juta, dari 1 juta tambah 850.000 ada 1,8 yang bisa terserap tahun 2020 ini. Sekali lagi memang recovery tidak bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun ini, jadi kami membutuhkan recovery 2021-2022. Pemerintah juga sangat memanfaatkan momentum banyaknya perusahaan-perusahaan Amerika yang merealokasi dari Cina. Salah satu contoh kemarin Pak Presiden membuka
kawasan baru di Batang. Itu salah satu contoh kita memanfaatkan momentum. Ini yang saya sampaikan ini adalah estimasi kasar. Kalau teman-teman BKPM yakin bahwa investasi akan terrealisasi pada saat 2020 ini yang akan bisa menyerap tenaga kerja. Demikian yang dapat kami laporkan.